Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hawaria dengan NPM 25012010269. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil data dari penelitian yang saya lakukan dengan judul Pengaruh Banyak Aplikasi Media Sosial Terhadap Screen Time. Latar belakang dari penelitian ini adalah perkembangan teknologi digital mendorong peningkatnya penggunaan media sosial melalui berbagai aplikasi pada smartphone. Banyaknya aplikasi media sosial yang digunakan oleh individu berpotensi meningkatkan screen time karena pengguna cenderung berpindah aplikasi dan merespons berbagai notifikasi. Semakin banyak aplikasi sosial media yang terinstal di handphone seseorang, maka dapat mempengaruhi screen time-nya dalam sehari. Hal ini dapat menyebabkan risiko pada kesehatan mental, fisik, dan penurunan produktivitas sosial. Oleh karena itu, penting untuk meneliti pengaruh jumlah aplikasi media sosial terhadap screen time agar penggunaan teknologi digital dapat dikelola secara lebih bijak. Selanjutnya ada variabel. Variabel yang saya ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Variabel X-nya yaitu banyak aplikasi sosial media, dan variabel Y-nya rata-rata screen time sosial media. Kemudian, saya mengambil sampel 31 responden dan objek penelitiannya sendiri mengerucut kepada mahasiswa FISIP. Karena kami mengasumsikan FISIP adalah salah satu fakultas yang mengharuskan mahasiswanya menggunakan sosial media sebagai salah satu media belajar. Kami memulai pengambilan data pada tanggal 5 November 2025 dengan melalui G-Form yang disebarkan melalui sosial media seperti WhatsApp dan Instagram. Selanjutnya yaitu statistika deskriptif. Berdasarkan data statistika deskriptif pada gambar, rata-rata banyak aplikasi sosial media dan rata-rata screen time sosial media sama-sama berada pada angka 4,93. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden memiliki tingkat penggunaan sosial media yang sedang. Lalu ada sebaran. Standar deviasi banyak aplikasi sosial media 1,57 lebih kecil dibandingkan screen time sosial media 2,18. Ini berarti variasi screen time sosial media lebih besar, sedangkan jumlah aplikasi yang digunakan responden relatif lebih homogen. Lalu ada nilai tengah atau median. Median banyak aplikasi sosial media adalah 5. Median screen time sosial media adalah 4,5. Artinya, sebagian besar responden berada di sekitar nilai tersebut. Selanjutnya ada bentuk distribusi. Nilai skewness atau ukuran kemiringan positif pada kedua variabel menunjukkan distribusi data condong ke kanan. Nilai kurtosis positif menandakan distribusi data relatif runcing. Secara keseluruhan, responden rata-rata menggunakan sekitar 5 aplikasi sosial media dengan tingkat screen time yang juga berada pada kategori sedang. Namun, durasi screen time menunjukkan variasi yang lebih besar dibandingkan jumlah aplikasi yang digunakan. Selanjutnya, analisis two sample z-test. Hipotesis 0 atau H0 yang menyatakan bahwa rata-rata populasi banyak aplikasi media sosial sama dengan rata-rata populasi screen time media sosial atau diterima. Nilai statistik Z berada di daerah penerimaan, sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata banyak aplikasi media sosial dan rata-rata screen time media sosial. Dengan demikian, rata-rata populasi banyak aplikasi media sosial diasumsikan sama dengan rata-rata populasi screen time sosial media. Dengan kata lain, perbedaan antara rata-rata sampel banyak aplikasi sosial media dan rata-rata screen time sosial media tidak cukup besar untuk menjadi signifikan secara statistik. Berikut adalah diagram dari uji korelasi. Nilai koefisien korelasi Pearson atau R sama dengan minus 0,142 menunjukkan adanya hubungan negatif yang sangat lemah antara jumlah aplikasi media sosial dan screen time. Artinya,
penambahan jumlah aplikasi tidak serta-merta diikuti oleh peningkatan durasi penggunaan. Nilai p-value sama dengan 0,4542 yang lebih besar dari tingkat signifikasi atau alpha sama dengan 0,05. Hal ini menyebabkan H0 tidak dapat ditolak. Dengan demikian, korelasi yang diperoleh tidak signifikan secara statistik. Selanjutnya, nilai R kuadrat sama dengan 0,02016, menunjukkan bahwa hanya sekitar 2% variasi screen time yang dapat dijelaskan oleh banyaknya aplikasi media sosial, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Secara keseluruhan, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara banyak aplikasi media sosial dengan rata-rata screen time media sosial. Jumlah aplikasi yang dimiliki responden bukan penentu utama lamanya waktu penggunaan media sosial. Selanjutnya adalah uji regresi. Poin pertama, hubungan antara variabel banyak aplikasi sosial media tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap durasi atau aktivitas sosial media. Poin kedua, interpretasi statistik utama. Koefisien regresi beta sama dengan negatif 0,1967. Artinya, setiap penambahan satu aplikasi sosial media cenderung menurunkan nilai Y sebesar 0,1967. Namun, efek ini tidak signifikan. P-value beta sama dengan 0,454. Karena P lebih besar daripada 0,05, maka pengaruh X terhadap Y tidak signifikan. F hitung sama dengan 0,576. Dengan p-value f sama dengan 0,454. Model regresi secara keseluruhan juga tidak signifikan. R square sama dengan 0,020. Hanya 2% variasi Y yang dapat dijelaskan oleh X atau sangat kecil. Poin 3 yaitu persamaan regresi. Y topi sama dengan 5,9035 min 0,1967X. Kesimpulan umum, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara banyaknya aplikasi sosial media dengan variabel terikat. Dengan kata lain, semakin banyak aplikasi sosial media tidak terbukti mempengaruhi Y secara statistik pada data ini. Untuk laporan regresi linier APA style, prediktor banyak aplikasi sosial media bukan prediktor yang signifikan terhadap Y. Beta sama dengan minus 20, P sama dengan 454. Kesimpulannya, jumlah aplikasi sosial media yang dipakai seseorang ternyata hampir tidak ada hubungannya dengan berapa lama dia bermain sosial media. Jadi, meskipun seseorang punya banyak aplikasi, tidak membuat screen time-nya bertambah atau berkurang secara berarti. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah aplikasi dan screen time tidak signifikan. Artinya, perbedaan yang muncul hanya seperti kebetulan, bukan karena memang ada pengaruh nyata. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.